Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu pembuka. Awalilah kurbanmu pada Tuhan, siapkanlah hatimu, curahkanlah hati nurani kita, bersatukanlah dengannya. Mohon kuat dalam percaya, besarkan pengharapanmu. Mohon karunia dan rahmat Tuhan, agar cinta Tuhan dan teman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-13 di tahun A. Dan melalui bacaan yang akan kita dengarkan pada hari Minggu ini, kita diajak untuk merenungkan kasih yang sempurna kepada Allah dan sesama. Bagaimana hal itu? Mari di hadapannya kita siapkan hati kita untuk boleh merenungkan sabda Tuhan ini, seraya mohon ampun atas segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita, karena seringkali kasih dan cinta yang kita upayakan mentok pada dunia ini, pada hal-hal lahiriah saja. Padahal sebenarnya di balik semuanya itu ada yang lebih, yaitu hidup mulia bersama dengan Tuhan. Maka supaya kita sungguh layak untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini, mari di hadapannya kita hening menyesali segala dosa dan kesalahan kita, serta bersyukur atas segala rahmat berkat-Nya yang boleh kita alami dalam seluruh kehidupan kita. Terlebih bersama saudara-saudari kita yang senantiasa menemukan rahmat berkat dari Tuhan tanpa ada ukuran, tetapi sadar bahwa Tuhan senantiasa memberikan dan mengalirkan berkat-Nya bagi umat-Nya, serta membawa dalam doa-doa kita mereka yang telah mendahului kita, sanak keluarga saudara kita, utamanya bersama keluarga mendoakan Brigita Yap atau Yap Beng Lie yang meninggal 6 tahun yang lalu. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami untuk menjadi murid-murid-Mu dan menaruh cinta kasih penuh kepadamu melebihi segala sesuatu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menghendaki agar kami mengikuti Engkau sambil memanggul salib kami sehari-hari dengan penuh cinta kasih.
Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki agar kami berani mempertaruhkan hidup kami, supaya dapat menemukan hidup ilahi. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, Kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, Kasihanilah kami. karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan. hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, lewat pembaptisan Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak terang dan anak kesayangan-Mu. Hindarkanlah kami dari kelam kabut kesesatan, dan peliharalah kami selalu dalam kebenaran-Mu yang terang benderang menuju kepada kesempurnaan. Dan dengan demikian hidup kami sungguh dipenuhi dengan cinta kasih-Mu, dan kami mampu untuk mengupayakan kasih-Mu
juga bagi orang-orang lain. Kami bersyukur atas seluruh pengalaman kehidupan, rahmat berkat-Mu yang boleh kami alami, terlebih yang dialami oleh umat-Mu, sehingga mereka senantiasa dengan penuh setia menaruh pengharapan kepadamu dalam setiap usaha rencana pekerjaan mereka. Kiranya semakin menjadi tanda berkat bagi mereka, serta memohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah mendahului, utamanya ibu, oma atau saudara kami Brigit Tayap atau Yap Beng Ling Lie yang telah meninggal 6 tahun yang lalu. Semoga dengan belas kasih-Mu ya Tuhan, orang tua saudara kami ini, umat kami ini Kau perkenankan untuk menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama di kolom persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Pada suatu hari, Nabi Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggallah seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan setiap kali dalam perjalanan, singgahlah Elisa ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah, kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, biarlah ia masuk ke sana." Pada suatu hari datanglah Elisa ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di sana. Kemudian berkatalah Elisa kepada Gehasi hambanya, "Apakah yang dapat ku perbuat baginya?" Jawab Gehasi, "Ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Sesudah dipanggil, berdirilah perempuan itu di pintu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Tahun depan pada waktu seperti itu juga, engkau akan menggendong seorang anak laki-laki." Demikianlah sabda Tuhan. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak menuturkan kesetiaan-Mu turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya,
kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu mereka bersorak-sorai sepanjang hari, dan karena keadilan-Mu mereka bermegah-megah. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Sebab Engkaulah semara kekuatan mereka, dan karena Engkau berkenan, tanduk kami ditinggikan. Sebab milik Tuhanlah perisai kita, milik yang kudus Israellah Raja kita. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, camkanlah, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian-Nya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri. harus memaklumkan perbuatan-perbuatan agung Allah yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terang-Nya yang menakjubkan.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Siapa saja yang mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Dan siapa saja yang mengasihi putranya atau putrinya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Siapa saja yang menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan siapa saja yang menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Siapa saja yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan siapa saja yang menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Siapa saja yang memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, seperti yang saya sudah sampaikan dalam awal perayaan kita pada kesempatan ini, lewat bacaan yang kita dengarkan, kita diajak untuk merenungkan kasih yang sempurna kepada Allah dan sesama. Sadar sepenuhnya Bapak Ibu Saudara terkasih bahwa cinta kasih itu mengenal jenis dan tingkatan-tingkatannya. Kita manusia terbatas dan hanya dapat mencintai secara terbatas pula. Itu sudah pasti, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Cinta itu secara alamiah atau naluriah berarti keterarahan hati kepada yang sangat menarik perhatian kita. Mengapa ia memberi perhatian atau mengapa kita memberikan perhatian kepada yang kita cintai itu? Karena orang itu merasa bahwa orang atau objek yang dilihatnya atau dicintainya itu sangat berkenan di hatinya, atau sangat menyenangkan hatinya, atau sangat menarik. Dengan pengertian cinta semacam itu, kita bisa berbicara tentang cinta orang tua kepada anak-anaknya, cinta kakak beradik dalam keluarga, cinta di antara keluarga besar, opa dan oma, om dan tante, dan cinta kepada bangsa dan negara atau bahkan kepada umat manusia secara keseluruhan. Maka dalam ensiklik Deus Caritas Est, Paus Benediktus ke-16 menyatakan bahwa di antara semua jenis cinta itu, maka cinta pria dan wanita yang terarah pada perkawinan untuk menjadi suami istri adalah cinta yang paling kuat. Cinta suami istri itu berarti tegak dan kokoh melebihi cinta kepada orang tua. Maka dalam kitab suci dikatakan laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya
dan bersatu dengan istrinya, dan keduanya akan menjadi satu daging. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, perasaan yang mirip dengan cinta itu atau disebut dengan kesenangan bisa terarah pula pada objek yang bukan manusia. Misalnya hewan atau tumbuhan atau barang atau binatang mungkin. Orang mencintai binatang piaraannya seperti anjing, kucing, burung atau ikan hias. Orang juga bisa mencintai tanaman-tanaman hias dan merawatnya dengan penuh perhatian. Walaupun benda-benda itu tidak bisa ngomong, tetapi orang yang sungguh mencintainya pada saat merawatnya lalu dia berbicara. Kenapa bungamu tidak keluar? Kok kau menjadi kering, dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi yang sedikit punya insting hewan. Tumbuhan saja kalau kita ngomong itu akan memberikan sesuatu yang sangat berarti, baik untuk kita maupun untuk pertumbuhannya tentunya. Dan dengan demikian Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kecintaan itu adalah sesuatu yang keluar dari diri kita untuk sungguh mengagumi sesuatu dalam seluruh kehidupan. Dan orang bisa mencintai barang-barang material seperti uang yang banyak misalnya, rumah yang bagus atau mewah, mobil, kapal pesiar pribadi atau pesawat jet pribadi, dan sebagainya. Kalau dibuat perbandingan antara cinta akan benda, hewan, dan manusia, maka cinta yang paling tinggi seharusnya cinta kepada manusia. Saya kira kita sepaham dan sepakat dengan itu ya, seharusnya. Tetapi di dalam kenyataannya Bapak Ibu saudara-saudari terkasih justru terjadi sebaliknya. Seringkali yang sangat kita cintai adalah benda. Terlebih benda yang bernama mamon atau uang. Sehingga tidak heran Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, ada orang yang berani untuk melenyapkan jiwa seseorang hanya karena kekayaan dan harta benda. Dan untuk mengingat hal ini dan menumbuhkan di dalam diri kita suatu sikap yang harus kita buat, maka Santo Paulus memperingatkan dengan keras, karena akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka dalam kehidupan. Ternyata uang bukan segala-galanya. Itu kita bisa lihat dalam surat Rasul Santo Paulus yang pertama kepada Timotius bab 6 ayat 10. Dan tidak heran kalau ternyata Tuhan Yesus menjadi korban pepuli atas dosa kita dengan adanya 2 keping uang. Dijual 2 keping dan akhirnya harus dibunuh di kayu salib. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, dalam bacaan hari ini Tuhan Yesus menyentak kita semua tentang tuntutan cinta kasih Yesus, menantang kualitas cinta kasih kita dengan bersabda, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Pernyataan Tuhan Yesus ini sungguh mengejutkan bagi kita Bapak Ibu Saudara terkasih kalau pertama kali kita mendengarkan hal ini. Cinta kepada bapa dan ibu pastilah baik dan seharusnya kita lakukan
Karena dalam 10 perintah Allah dikatakan di perintah keempat, hormatilah ayah dan ibumu, maka usiamu akan lanjut. Tetapi kali ini Yesus mengatakan, barang siapa mencintai bapa dan ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Apa yang ingin disampaikan dengan perkataan ini Bapak Ibu Saudara terkasih dan menjadi bagian penyimpulan dari Injil pada kesempatan ini, kiranya bagi kita dituntut cinta yang sungguh lebih kepada Yesus Sang Penyelamat. Kenapa hal ini menjadi tuntutan yang lebih Bapak Ibu Saudara terkasih? Karena hanya di dalam Yesuslah kita boleh dan mendapatkan kehidupan kekal. Dan lewat keyakinan kepercayaan inilah kita dituntut untuk sungguh mencintai Dia lebih dari segala-galanya. Melebihi cinta kita kepada orang tua kita. Kalau itu diatur dalam 10 perintah Allah, dalam perintah keempat, maka seharusnya menjadi bagian permenungan bahwa cinta kepada orang tua kita adalah wujud nyata dan konkret cinta kita kepada Tuhan. Karena kalau kita membaca seterusnya, barang siapa telah mencintai aku, ia telah mencintai Dia yang telah mengutus aku, dan di dalam Dia kita memperoleh kehidupan. Untuk itu, bagaimana hal ini kita nyatakan dalam seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara terkasih? Selanjutnya menjadi jelas dan mudah, yaitu bahwa wujud cinta kepada Yesus adalah dengan mengasihi sesama manusia. Sampai Yesus berkata, barang siapa memberikan air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang paling kecil ini, itu telah diberikannya kepadaku, dan ia tidak akan kehilangan sedikit pun. Itu berarti bahwa wujud cinta yang harus kita upayakan dinyatakan kepada sesama kita dalam seluruh kehidupan. Kemudian di dalam bacaan pertama kita mendengarkan bagaimana orang yang punya hati menerima utusan Allah. Setiap kali dalam perjalanan selalu singgah, makan dan minum. Tetapi karena belas kasihnya semakin mendalam, akhirnya berpikir membuatkan tempat untuk beristirahat dan dilengkapi. Tetapi buah dari seluruh persiapan dan pengorbanannya itu ialah bahwa Dia bersabda, tahun depan engkau akan mendapatkan seorang anak. Dan itulah buah dari cinta yang Ia nyatakan dalam praktek hidupnya. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sangatlah jelas hal ini dalam bacaan kedua di mana Rasul Santo Paulus bagi umat di Roma dinasihatkan supaya semua rahasia yang dinyatakan sungguh tersembunyi tetapi nyata di dalam diri putranya sendiri. Dia datang untuk melaksanakan kehendak Bapa, bersedia untuk mengorbankan seluruh hidupnya, dan demi cinta Allah Bapa kepadanya, Dia bersedia melaksanakan hal itu. Yesus mampu dan bisa mengupayakan dan melaksanakan karena Dia melakukannya atas kehendak Allah sendiri, kehendak Bapanya. Maka kita pun Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita sungguh merasa bahwa kita adalah anak-anak Allah lewat pembaptisan dan kita diangkat dan dipilih sungguh dalam persatuan gereja, maka mari juga dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan untuk mempersembahkan seluruh hidup kita, mencoba menghayati kasih Tuhan dalam seluruh kehidupan kita bagi setiap orang yang kita jumpai dalam kehidupan ini. Dan dengan demikian cinta Tuhan yang seringkali tersembunyi bagi orang-orang tertentu itu nyata dari diri kita lewat balas kasih, perhatian,
dan memberikan pengharapan kepada mereka, penghiburan kepada mereka yang berduka, memberikan kekuatan kepada mereka yang sakit, meneguhkan mereka yang berada dalam keadaan lemah. Itulah wujud cinta sejati atau cinta sempurna yang Tuhan kehendaki. Dan kalau kita mengupayakan hal itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita berharap bahwa di balik semua tindakan kasih itu, kita mau dan ingin bersatu sepenuhnya dengan Allah, sehingga cinta kita tidak mentok dalam dunia ini, tetapi mengarah kepada kemuliaan Tuhan, sehingga apapun yang kita buat bukan untuk dunia ini saja, tetapi demi untuk keselamatan kekal kita bersama dengan orang-orang lain. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri, meneguhkan iman kepercayaan kita dengan meneraskan syarat singkat. Aku percaya akan Allah, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Sepanjang hidup kita ketemu dengan banyak orang. Marilah berdoa kepada Allah Bapa kita semua yang menyambut kita dalam Kristus, agar kita pun selalu menyambut orang lain sebagai manusia yang dicintai Bapa dan yang Bapa kehendaki supaya kita cintai pula. Marilah mengatakan kepadanya, dengarkanlah umat-Mu ya Bapa, dengarkanlah umat-Mu ya Bapa. Bagi gereja, ya Bapa, semoga gereja mewartakan Injil dengan utuh, namun tetap peka untuk aspirasi dan kebutuhan zaman kami, serta melihat itu semua dalam terang Kristus. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Bapa. Bagi para warga gereja yang dibebani dengan tugas kepemimpinan, ya Bapa, semoga para pemimpin gereja terbuka untuk semua pihak dengan tidak pilih kasih. Semoga mereka membuat semua warga ikut bertanggung jawab atas keselamatan umat Allah. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Bapa. Bagi mereka yang bekerja sebagai misionaris di antara bangsa atau suku lain, ya Bapa, semoga para misionaris menyambut nilai-nilai budaya bangsa atau suku mereka datangi, serta terbuka untuk cara pikir dan cita rasa mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Bapa. Bagi mereka yang hidup tersisih dari masyarakat, mereka yang sendirian dan asing, mereka yang miskin dan lanjut usia, mereka yang sakit dan dipojokkan. Ya Bapa, semoga mereka semua bertemu dengan orang yang mau memahami dan menyambut mereka. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Bapa. Bagi keluarga paroki kita, ya Bapa, semoga kami tidak membiarkan timbulnya prasangka atau diskriminasi dalam bentuk apapun juga di antara kami, melainkan selalu membuka hati kami dan pintu rumah kami untuk semua saudara seiman. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Bapa. Allah Bapa yang Maha Kasih,
Kami bersyukur atas segala rahmat berkat-Mu yang boleh kami alami dalam seluruh kehidupan kami apapun bentuknya. Bersama umat-Mu yang mengalami hal ini, kami datang di hadapan-Mu untuk mensyukuri semuanya itu. Seraya mohon semoga berkat-berkat-Mu semakin melimpah bagi umat-Mu, menguatkan mereka dalam seluruh usaha rencana pekerjaan, memberikan yang terbaik bagi mereka untuk semakin menemukan kekuatan yang kami percaya berasal daripada-Mu. Dan dengan demikian umat-Mu semakin bersatu satu sama lain, terlebih bersatu dengan Dikau, karena hanya dalam Dikaulah kami boleh mendapatkan kekuatan cinta kasih yang tulus dan ikhlas untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama kami. Marilah kita berdoa kepada Tuhan, dengarkanlah umat-Mu ya Bapa. Kami juga memohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami, sanak keluarga kami yang telah mendahului. Utamanya bersama dengan seluruh keluarga memohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi Ibu Oma, saudara terkasih Brigita Yap atau Yap Beng Li yang sudah Engkau panggil 6 tahun yang lalu dari tengah-tengah keluarga dan antara kami umat-Mu. Semoga dimelas kasih-Mu, orang tua Ibu terkasih Oma kami ini Kau perkenankan menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu bersama para kudus-Mu. Moga-moga dia boleh menjadi pendoa bagi seluruh keluarga yang masih Kau perkenankan memperjuangkan hidupnya melaksanakan perserahan di dunia ini. Marilah kita berdoa kepada Tuhan, dengarkanlah umat-Mu ya Bapa. Sejak ke depan Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Allah kami, tolonglah kami untuk menyambut satu sama lain, supaya Engkau pun kelak menyambut kami dan tinggal beserta kami untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Segenap diriku serahkan, segala karyaku baktikan, hanya padamu ku unjukkan bukti kepercayaan iman. Semoga
Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah yang penuh kasih, terima persembahan yang kami unjukkan kepadamu sebagai ungkapan kesungguhan kami untuk mengikuti putra-Mu. Dialah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, balah malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia mecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia,
selamatkanlah kami. Karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus dan Uskup Agung kami, Yohanes, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak mendatang di hadirat-Mu pada kesempatan ini, dengan niat, doa, dan harapan-harapan kami. Juga terlebih mereka yang dengan hati terbuka senantiasa bersyukur kepadamu. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu
dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai, berilah damai. Bapak Ibu Saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Kristus kurban cintanya jadi santapan jiwa, roti kehidupan. Yesus Maha Kuasa, bantulah kami juga jadi kurban cinta, jadi kurban cinta. Kita para undangan menyambut Kristus Tuhan yang jadi hidangan. Yesus Kepala Gereja mempersatukan kita dalam cinta mesra, dalam cinta mesra. Perjalanan ke surga sukar dan berbahaya. Kristus teman jalan, bersatu dengan Yesus takkan lapar dan haus. Kristus bekal jalan, Kristus bekal jalan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu ini. Semoga dengan menyambut sakramen ini, kami semakin tergerak untuk melaksanakan cinta kasih-Mu dan menguatkan kami untuk sungguh semakin memikul salib kami, mengikuti Dikau dalam seluruh perjalanan hidup, seraya mengikuti Putra-Mu menuju kepada kehidupan abadi yang Kau janjikan. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita duduk mendengarkan pengumuman paroki, kolekte pembangunan dijalankan. Mohon perhatian umat untuk pengumuman gereja Minggu 2 Juli 2023. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja Sabtu Minggu 24 dan 25 Juni 2023 sebesar Rp25.175.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp12.403.000. Sumbangan sebesar Rp500.000. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Kedua, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Richard Klo dan Evelyn Briliana Susanto. Pengumuman ketiga,
Arnoldus dan Winda Alwira pengumuman kedua, Fulgensius Kila dan Maria Theodora Apriani pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan bagi perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor paroki. 3. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di aula paroki lantai 1. 4. Baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD diadakan pada hari Minggu 16 Juli 2023. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya, disilahkan mengambil formulir ke kantor sekretariat paroki. 5. Penerimaan calon sakramen Krisma telah dibuka dengan syarat umur 15 tahun atau kelas 8 SMP ke atas, dan bagi yang ingin mendaftar disilahkan ke kantor sekretariat pada hari Senin sampai Sabtu jam 8 pagi sampai jam 2 siang dengan membawa fotokopi surat baptis dan 1 lembar foto ukuran 3x4. Demikian pengumuman minggu ini. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, demikian beberapa penyampaian. Juga disampaikan bahwa Pria Sejati Katolik akan mengadakan camp Pria Sejati Katolik atau Priskat Angkatan ke-22 di Malino yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 sampai dengan 16 Juli 2023 di Panti Samadi Malino. Maka kepada saudara-saudara yang bersedia untuk mengikuti, kita diminta untuk mengutus 5 orang paling tidak, mereka yang terlibat dalam pelayanan kiranya merelakan dirinya untuk mengikuti kegiatan ini, karena lewat kegiatan ini kita semakin menemukan kesejatian diri kita sebagai pria sejati Katolik yang senantiasa dengan penuh kesetiaan dan pengorbanan untuk mengambil bagian dalam pelayanan, terlebih dalam hidup bersama, tentunya dalam keluarga atau dalam kebersamaan kita. Kiranya dan biasanya untuk camp seperti ini biasanya mereka memungut biaya, tetapi kali ini bagi kita yang ada di sini dikatakan biaya kontribusi 800.000 lalu ditransfer ke ini, tetapi dalam surat disampaikan kalau memang ada yang berminat, maka untuk kita di Andalas, dari Andalas ini kiranya dibicarakan dengan timnya yang akan melaksanakan hal itu. Formulirnya nanti diambil di Sekretariat Camp Pria Sejati Katolik Makassar. Sekali lagi itu akan dilaksanakan 14 sampai 16 Juli yang akan datang. Lalu juga tetap mengingatkan kepada kita, kalau memungkinkan kita mengisi bangku yang di depan supaya tidak kosong, ya biasanya kosong. Kita lebih mengisinya di belakang, dan biasanya kita berusaha untuk duduk di depan, tetapi karena mungkin kita terlalu menghayati kitab suci, nanti kita disuruh duduk di belakang. Dalam gereja tidak ada yang akan disuruh duduk kembali ke belakang kalau dia sudah duduk di depan, kecuali kalau memang ada tulisan di situ, kan biasanya dalam perayaan-perayaan khusus seperti itu. Saya kira baik Bapak Ibu Saudara terkasih, itu beberapa hal. Terima kasih kebersamaan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada seluruh petugas liturgi pelayan pada kesempatan ini. Predekon Pembayi Komuni, kolektan, dirigen bersama organis, misinar, lektor, pembaca, kita semua yang hadir pada perayaan ini saya ucapkan limpah terima kasih. Juga kelompok sound system, videotron, dan kita semua yang terlibat, kelompok dekorasi, wilayah dan rukun yang senantiasa juga memperhatikan kebersihan gereja setiap hari Jumat dan hari Sabtu. Kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih, karena semuanya itu akan semakin menunjang perayaan kita di hari Minggu. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu,
Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Alangkah